Halo teman dan sahabat, berjumpa kembali kita di hari Minggu yang indah ini. Oke, hari ini kita akan merenungkan sebuah wisdom yang sangat menarik, yaitu di mana dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur katanya ya. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya hati bisa gembira, itu persoalannya ya. Dalam situasi yang sekarang teman-teman, di mana kita melihat bahwa inflasi dunia naik begitu tinggi, kemudian itu tentu berakibat barang-barang pada naik. Kita melihat sekarang ibu-ibu sudah mengeluh, termasuk istriku ya. Jadi harga-harga udah pada naik semua, terutama yang berhubungan energi ya, seperti gas dan sebagainya. Nah, kondisi yang demikian, sedangkan satu sisi yang lain di mana income atau bisnis semakin lesu dan bahkan banyak sudah gulung tikar ya teman-teman saya. Nah, persoalannya bagaimanakah dalam situasi yang seperti sekarang kita bisa membuat hati kita bergembira? Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya sih, apa sih penyebab hati itu gembira dan tidak gembira? Itu persoalannya ya. Dalam situasi yang tidak gampang ini, baru-baru ini saya baru dapatkan berita dari teman saya lewat WhatsApp group ini, di mana diperlihatkan ada seorang yang sekitar umur 40-an itu bunuh diri. Sangat mengerikan sekali fotonya, itu berdarah-darah, katanya dia menusuk dirinya berkali-kali ya. Dan setelah diselidiki ternyata pria ini sudah beberapa tahun yang lalu pernah juga membunuh diri, mencoba menusuk diri, tapi akhirnya terselamatkan ya. Jadi ini merupakan salah satu pria dari Kalimantan Barat gitu. Oke. Jadi kalau diselidik demi selidik, katanya menurut pihak berwajib ini karena stres begitu ya. Kita tidak tahu kenapa stresnya. Nah, tentu yang jelas ini hatinya tidak sedang gembira. Oke. Nah, jadi teman-teman, bagaimana supaya hati gembira? Ternyata hati yang gembira itu bukan berarti saya banyak duit pasti hatinya gembira. Karena kita sering menemukan di koran-koran ternyata justru banyak orang yang berduit itu bunuh diri. Ada artis yang sangat populer ya bunuh diri misalnya ya, ada pengusaha-pengusaha yang kita tahu kaya raya bunuh diri juga ya kan. Nah, jadi kenapa bisa demikian? Lalu sebenarnya sih apa sih yang faktor menyebabkan hati yang gembira? Nah, teman-teman, saya punya teman gitu ya, melihat dia selalu waktu kita tahu ekonomi lagi susah-susah, dia pasang status di medsos itu menunjukkan bahwa dia lagi sedih lah, lagi ngeluh kesal lah. Nah, itu pasti hatinya tidak gembira. Oke, saya pikir maklum lah ya kan, ini mungkin lagi kekurangan masalah ekonomi. Tapi ketika kita mulai perkembangan ekonominya semakin bagus begitu ya kan, ya sudah beli hal-hal baru, mobil baru dan lain sebagainya, sudah kelihatan hidup dan bisa berfoya-foya, tetap pasang status juga menunjukkan hati dia tidak gembira. Jadi ada di mana jadi hati gembira, itu persoalannya kan. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi teman-teman, ternyata bahwa hati yang gembira itu dipengaruhi oleh dua faktor ya. Jadi faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternal tadi ya, misalnya hati seseorang bisa gembira karena dia dengar berita-berita yang menarik, yang membuat dia senang, dia gembira. Dan atau ya banyak orang berpikir kalau saya banyak duit saya akan gembira. Tadi saya sudah tunjukkan belum tentu juga ya. Jadi survei juga menunjukkan bahwa faktor hati gembira tidak gembira kalau dari faktor luar eksternal itu hanya sementara saja ya. Ada orang yang meselidiki bahwa ternyata misalnya orang di Amerika sana kalau mendapat kabar dia dapat lotre, ternyata dia gembiranya itu hanya tidak tahan sampai 2 bulan katanya ya, habis itu hilang begitu saja. Nah, sekarang kita berbicara tentang faktor internal. Jadi faktor internal hati yang gembira itu adalah obat. Itu ternyata
tidak tergantung pada situasi dan kondisi di sekitarnya. Artinya kalau kita melihat orang bisa saja hidupnya pas-pasan, tapi dia orangnya selalu bersuka cita. Saya punya teman, kadang-kadang saya merasa iri ya. Dalam situasi yang kita merasa sangat sulit, sangat stres, dia santai-santai saja. Padahal kalau kita berpikir bahwa income-nya mungkin tidak sebesar kita, tetapi kita melihat dia begitu bisa menikmati. Sehingga ternyata teman saya ngomong ada benarnya juga, bahwa saya pernah dikasih tahu bahwa Matias, hidup ini jangan dirasakan tetapi dinikmati. Jadi kalau dirasakan itu pasti selalu merasakan hal-hal yang buruk dan pahit. Tetapi kalau dinikmati artinya bagaimana? Nah, kalau kita pakai nikmati berarti kita mulai dari internal, dari hati. Kalau kita nikmati berarti kita akan selalu merasa bersyukur di dalam segala sesuatu dan terhadap apa yang kita dapatkan. Oke, nah sebenarnya ada satu kunci teman-teman yang membuat internal itu bisa terus memancarkan hati yang gembira. Di mana dikatakan di dalam sebuah wisdom yang mengatakan bahwa kenapa kita memiliki hati yang gembira? Karena kita mempunyai satu harapan ya. Di mana satu harapan, sebuah statement wisdom ini mengatakan bahwa Tuhanku itu akan menyediakan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bayangkan ya teman-teman ya, kalau Tuhan itu memberikan kecukupan berdasarkan apa? Kekayaannya. Kita bisa bayangkan Tuhan itu kekayaannya berapa banyak? Maha kaya ya, bahkan alam semesta ini adalah miliknya. Jadi sehingga kita merasa tidak khawatir. Dan menurut kemuliaan, kita tahu Tuhan itu maha mulia. Kalau Sang Maha Mulia itu memberi kecukupan berdasarkan kekayaan dia punya, maka sebetulnya kebutuhan kita ini tidak akan habis-habisnya. Jadi kalau kita tidak gembira, ya hati kita, karena kita mikirkan kecukupan, maka ketika kita memiliki Tuhan yang menjadi sumber, maka sebenarnya itu kita tidak perlu khawatirkan hal itu. Oke, teman-teman. Jadi oleh sebab itu, maka ada benarnya juga. Jadi kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Oke, sehingga dengan demikian maka hati kita ada menjadi gembira. Dan ingat, itu banyak orang mengakui, termasuk para dokter medis yang mengatakan hati gembira adalah obat. Maka ketika kita datang ke dokter dan mereka tanya, selalu mengatakan Anda stres nggak, Anda cukup tidur nggak, Anda punya persoalan dan sebagainya. Kenapa? Dia mau memastikan bahwa penyakit kita itu muncul jangan karena hati yang tidak gembira. Dan survei menunjukkan 85% itu kita kena penyakit atau sakit karena dari pikiran atau dari hati yang tidak gembira. Dan ada juga banyak juga orang sembuh karena menciptakan kegembiraan dalam hidupnya, sehingga orang itu terlihat selalu segar bugar. Oke, teman-teman, ini adalah wisdom yang sangat menarik. Jadi ciptakanlah hatimu selalu gembira. Salah satu caranya adalah dekati sumber, yaitu Tuhan itu sendiri yang menjadi pemilik segala sesuatu untuk membuat hati Anda menjadi gembira. Oke, salam wisdom buat kita semua.